jumpa dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya ditemani oleh adik-adik saya yang luar biasa, pekerja keras dan rajin, serta orangnya sangat low profile dan ramah. Halo Andri, halo Ana. Teman-teman kalau tahu nih, Andri seorang arsitek dan Ana seorang notaris. Jadi yang saya tahu dari mereka berjuang dari nol, karena saya tahu dulu saya sering doa rosario di tempat mereka. Jadi mereka mulai dengan rumah kontrak itu ya. Rumah kontrak terus masuk, jalan masuk kecil gitu. Tapi saya lihat mereka gigih sekali dalam berjuang. Untuk apa sih saya selalu mau mengundang tamu-tamu muda yang perjuangannya sangat keras. Saya ingin memotivasi anak-anak muda yang mungkin mendengarkan podcast ini bahwa jangan pernah takut dalam memulai. Jangan ujuk-ujuk minta sudah di atas, semuanya berjuang dan Tuhan akan memberkati. Betul begitu ya? Oke, sekarang Andri dan Ana, boleh nggak cerita sedikit perjuangan kalian mulai usaha di Bali, mungkin dengan Andri yang kehilangan papa agak goyah gitu, boleh nggak cerita sedikit perjuangan kalian? Dulunya kami itu sebenarnya tinggalnya di Bandung, jadi Andri kerjanya di Jakarta ya, awalnya kerjanya di Jakarta, terus setelah menikah kami ngontrak rumah di Bandung. Saya waktu itu masih ngajar di Universitas Negeri di Bandung. Terus Andri juga sempat kerja sendiri di Bandung. Waktu itu sudah jadi notaris belum? Belum. Waktu itu belum jadi notaris. Terus saya jadi sempat ngajar berapa tahun? 2 tahun ngajar di Universitas di Bandung. Terus Andri, waktu itu kan kita bolak-balik Bali, Bandung gitu kan. Andri di ini sama papahnya, mungkin karena lagi ya kan namanya kerjaan pasti up and down ya Cia. Nanti sama papahnya ayo ke Bali aja, bantuin papa di Bali. Nah ketika itu saya masih dengan egonya gitu kan, saya nggak mau gitu kan, pengen tinggal di Bandung, apalagi saya kan keluarga semua saudara di Bandung gitu kan. Akhirnya ya udah sementara jadinya Andri di Bali, Ana di Bandung. Andri waktu itu papa nyuruh kamu bantu di bidang apa, Andri? Furniture, tapi ininya. Furniture. Jual furniture atau buat furniture? Buat. Oh, oke. Order made. Jadi dulu nggak ada kepikiran untuk balik ke Bali. Memang kita kan asalnya dari sini, cuman waktu itu pengennya udah di sana aja gitu. Ya ini nggak sama sekali di luar ini. Kondisi naik turun, waktu itu pas ada kerjaan sini terus jadi pas lagi ya, arsitek, desain ya. Pas papi furniture. Terus Ana, kamu ditinggal berapa lama ke Bali, terus kamu baru bisa iya deh ke Bali, berapa lama? Ketika itu sebetulnya pas saya main ke Bali ya, pas papi meninggal itu ya, masih sebenarnya masih bolak-balik Bali Bandung gitu kan sih. Pas waktu itu saya ke Bali di 2011 itu untuk liburan sebenarnya, untuk main. Dan pas waktu itu saya nggak ngajar di semester itu gitu kan, lagi nggak pegang kelas, saya main. Tapi nggak ada, ternyata di situ Tuhan memanggil. Pas memang kita lagi nginep, jadi lagi bareng sama papi malam itu. Papi meninggal malam itu gitu kan, terus ya udah sempat balik dulu ke Bandung. Terus Andri beresin semua urusan keluarganya. Saya dibilang sama mami Ana di Bandung gitu kan. Mami memang dari dulu udah bilang, nak, namanya suami istri loh, nggak boleh kayak gitu. Masa kamu bersikukuh, kamu tetap harus di Bandung, Andri di sana itu nggak bagus gitu kan. Ayo udah ikut. Akhirnya ya udah, namanya Andri kan betul anak paling besar cowok, ya mau nggak mau, jadi akhirnya udah sama ayo pindah ke Bali. Bahkan nggak ada rumah, nggak punya rumah gitu kan. Akhirnya ya udah masih ngikut di situ. Kamu meninggalkan pekerjaanmu di Bandung, iya. Meninggalkan teman-teman, meninggalkan orang tua dan komunitas kamu, iya. Dan lebih sakitnya, bukan sakitnya ya Ci, ya mungkin memang sudah jalannya. Ketika saya mengajukan pengangkatan notaris, kan oke nih, kita plannya
kita berencana udah pindah ke Bali, saya minta penempatannya, formasi jabatan notarisnya di Bali. Ngajuinnya itu kan di Kementerian Hukum Jakarta waktu itu, diantar sama Andre juga. Pas mau ngajuin itu lah Ci, bertahun-tahun saya pengen bercita-cita bahwa nanti kalau jadi notaris itu di Bandung, kalau nggak Kabupaten Bandung apa Kota Bandung gitu. Tertutup terus kan, karena memang nggak bisa, ini kan formasi jabatan kan gitu ya, tertutup. Terus ketika saya mau ya udah oke, saya pindah ke Bali nih gitu kan, saya ngajuin, terbuka dong Ci Kabupaten Bandung. Kan gimana enggak gregetan gitu kan Ci. Terus malah sama si ada petugasnya di sana gitu di kementerian, loh Mbak, kan lihat KTP saya, Mbak Yuliana ini loh KTP-nya Kabupaten Bandung, nggak mau nih di Kabupaten Bandung, ini terbuka loh. Langsung kan saya sebel juga sama dia gitu kan waktu itu. Ini loh, gara-gara saya ngikutin mau pindah ke Bali, ini Kabupaten Bandung terbuka, ninggalin teman-teman, segala saudara keluarga di sini. Bahkan kalau saya nanti jadi notaris, oh ini terbuka nih di Kabupaten Bandung, tapi ya nggak bisa. Akhirnya ya udah nggak. Mami juga bilang nggak bisa gitu nak, ayo, namanya istri harus ikut suami, bukannya pemikirannya kolot atau gimana, tapi ini buat keluarga kamu, buat anak kamu nantinya. Jadi ya udah, saya pikir ya udah tetap Mbak jadi ya ini Kabupaten Karangasem gitu. Iya Pak, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya pindahlah kami semua ke Bali dengan kondisi yang jauh dari Panji rumah. Waktu itu sudah punya anak? Sudah ada Austin. Jadi Austin lahir di Bandung? Austin lahir di Bandung. Oke. Kemudian di sini kamu ngontrak sendiri atau sementara ikut papi maminya Andri? Ikut maminya Andri. Maminya Andri. Sampai berapa lama? Sampai 3-4 tahun kan kira-kira. Oke. Baru pindah rumah sendiri. Pindah rumah sendiri ya. Ketika itu juga tinggal ya bareng sama workshop, bareng sama pegawai, tukang-tukang dengan penuh kayu, berantakan. Saya sendiri mungkin merasa ada anak kecil kan Ci, tinggal di lingkungan yang seperti itu gitu. Tapi sekarang ada nggak sedikit ada ngerasa, aduh coba saya di Bandung saya mungkin sudah begini sudah begitu, ada nggak? Dulu awal pindah mungkin saya punya ya ada sempat begitu Ci, karena ya itu nggak usah jauh-jauh deh, maksudnya ketika saya minta pengangkatan jadi notaris aja kan, coba nih saya di Bandung gitu kan, bertahun-tahun saya pengen jadi notaris di Bandung, tertutup. Terus begitu kok saya memutusin ke Bali lah, kok ini terbuka gitu kan Ci, sempat ini. Terus ngeliatin teman-teman saya lah, kok enak ya mereka. Saya kan berarti dari nol yang nggak punya saudara ya, saudara saya ya saudaranya suami gitu kan Ci, Nggak punya teman nggak lagi. punya teman, mau ngajar lagi di sini nggak, ya susah kan kalau hanya mengandalkan link karena harus tes ini tes itu lagi gitu. Sempat kepikiran seperti itu, jengkel sama diri sendiri ya Ci. Itu berapa lama kamu baru bisa menemukan maksudnya komunitas temen yang buat kamu ya lebih kerasa? Anak perempuan itu kan kadang-kadang temen tau Andri. Betul. Enggak sih, kalau saya nggak lama sih Ci, setahunan itu udah bisa ini. Karena apa namanya, yang nganter Austin sekolah, ketemu dengan mama-mama Iya, gitu saya ya. biasanya gitu. Iya. Saya dulu juga berteman karena nganter anak sekolah. Iya. Oke. Nah, Andri sendiri ketika pertama ditinggal papi yang kamu cerita, wah itu agak bingung. Setelah berapa lama Andri baru bisa lebih mantep? Saat itu ngikutin ini aja sih, ngikutin apa namanya? Ngikutin kehidupan. Gini, kadang apa yang kita kejar itu kayak makin menjauh. Dulu di Jakarta pun pernah sampai ngalamin masukin brosur ke toko-toko yang belum jadi untuk ini interior, untuk desain, puluhan outlet, satu pun nggak ada dipanggil gitu. Tapi kalau kita ngikutin seperti ini, hal-hal yang kita nggak kepikir, tahu-tahu ada aja gitu. Sekarang malah kontraktor ya? Iya. Tapi desain interior masih? Desain interior masih.
ada adik juga yang ini yang pegang. yang pegang nerusin Ya, papa punya. Iya. Oh. Jadi lengkap ya dari bangun sampai Awalnya itu Isi. digambar, kita ngerjain gambar, diminta tolong untuk gambar, terus sekalian dah bangunin gitu. Kita coba bangunin gitu. Akhirnya nyambung terus. Dari sini dikenalin gitu. Oke. Sampai sekarang pun kalau kita urutin kliennya ya ada benang merahnya semua di situ. Jadi teman-teman kalau mau bangun, mau ngisi furniture, Kalian promosi. nah, hubungin saya aja, nanti saya kasih nomor teleponnya dia gitu. Tapi yang jelas nggak ada uang promosi kok. Oke, jadi tidak lama ya setelah Nggak lama. papa Itu- nggak ada. Iya, nggak lama. Tapi ya tetap ada proses, nggak langsung apa namanya. Kita bisa jalan gitu aja enggak. Mungkin Tetap karena ada ada proses. penolong yang sepadan itu. Ini. Cuman yang terjadi, apa yang terjadi itu semua di luar pikiran Manusia. di luar pikiran manusia. Jadi yang kita pikir bakal begini itu nggak pernah terpikir. Yang terjadi akhirnya yang lain gitu ininya. Oke, sekarang dalam kalian menikah berapa tahun? Itu 14 tahun. 14 tahun. Selama 14 tahun, adakah masa-masa kritis atau krisis sehingga kayaknya udah nggak kuat? Enggak sih kalau Saya sih nggak pernah. tanyanya versi kisah nih. Tanya Andri dan tanya Iya. Anda. Iya, iya. Andre kan sudah jawab Iya. kalau dia enggak. Enggak, saya juga enggak. Oh, Sama oke. sekali enggak. Jadi betul-betul maksudnya selama ini ya jalan aja gitu. Jalan aja meskipun kalau secara ekonomi nggak mapan gitu saya nggak ini sih Oke. nggak perlu pusing ngapetnya nggak. Oke, jadi tidak ada sampai masa yang sulit Meskipun sekali ada, gitu. jangan sampai sih. Iya, Iya. oke. Saya harapkan juga tidak ada masa-masa seperti itu. Nah, oke, sekarang bicara masa yang pahit. Saya tahu kalian pernah kehilangan anak. Dan saya tahu waktu itu untuk anak berat sekali. Mungkin untuk Andri berat, tapi sebagai laki-laki biasanya dia lebih cool. Tapi saya nggak tahu kalau saya salah ya. Gimana kalian bisa melewati masa itu? Andri dulu mungkin. Oh gini, mungkin kelihatannya Itu Jadi- waktu itu umur berapa? Siapa? Eden Eden umur berapa? 1,5 tahun, tepat 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan. Itu sebenarnya kalau mau dibilang sampai sekarang pun saya masih kepikir, dimimpiin juga kadang ada gitu ya. Cuman dari situ kita belajar banyak sebenarnya. Yang paling penting Pak itu ada gini. Yang pertama, saya belajar soal pengakuan. Kadang-kadang orang bicara dengan enaknya, wah ini rumahku, kamu nggak boleh gini-gini. Ini mobilku, ini kamu nggak boleh gini-gini. Memang yang dia dapat gitu, tapi semua yang ada di sini di dunia ini itu bukan milik kita, itu loh, itu yang di sini. Karena ini pun yang bisa kita akui, ini anakku. Ya kalau mau diambil ya udah, kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Yang tadinya mungkin kalau saya terlalu angkuh, terlalu apa, pada saat itu udah benar-benar nggak ada artinya gitu di situ ini ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada lagi yang kita nggak takut mati. Karena gini, secara normal yang nggak ada dulu, yang orang yang
lebih tua. Nenek kita apa yang gitu-gitu. Itu wajar buat kita. Pikiran normal kita. Nah, pikiran normal kita. Lah ini anak saya aja berani, kasarnya berani mati gitu ininya. Nah, kenapa kita nggak berani? Cuman masalahnya cuman siap atau enggak gitu aja ininya. Bukan siap ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Kalau kita yakin, seperti saya yang berkali-kali kalau cerita sama Ana juga, kita yakin Eden ada di mana, di surga. Gimana caranya supaya kita bisa ketemu dia, gitu intinya. Ya. Bagus ya. Nah itu yang dikonsep. Jangan sampai yang apa kita perbuat di sini justru nanti di sana kita nggak ketemu, gitu intinya. Bagus. Gitu ini ya. Nah yang ketiga, ini ada yang menambahkan semangat kita di sini, di dunia ini, bahwa kita melangkah, kita apa, itu kita punya pendoa. Jadi kita yang Luar ini, biasa. jadi bagaimanapun kita tahu Eden udah lebih dekat ke sana. Seenggaknya Ya pasti tiap Nah, hari, apa setiap yang saat ya kan doa. kita mendoakan untuk Eden gitu. Saya juga yakin apa doa Eden pun mendoakan kita gitu. Dan karena dia lebih dekat sama Tuhan Yesus ya, pasti didengarlah gitu ini. Itu yang penting sih. Jadi- Banyak hal yang saya pelajarin, cuman ya itu tadi yang menurut Yang saya pertama milik ya, bahwa kita semua itu masalah pengakuan. Ini ku, itu yang ini. Yang kedua jadi berani. Yang kedua jadi berani, tapi tetap bukan ini, Ya. tapi tetap kita gimana caranya mempersiapkan Yang ketiga Jadi- mempunyai pendoa. mempunyai pendoa. Jadi kita lebih percaya diri dalam menjalani. Thank you, ini sangat mendalam. Jadi kita bisa renungkan untuk jadi kekuatan kita juga. Dan mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat kita juga makin ini. Kita mau Makin sulit. ya, karena kita udah punya ini apa yang sama gitu. Kalau saya lihat kehidupan kalian, itu saya jadi ingat ada kata-kata yang mengatakan bahwa keluarga itu memang betul-betul real sumber kekuatan kita. Di saat kita lelah di luar, di saat kita dalam kondisi apapun, keluarga ini yang menerima kita apa adanya. Unconditional love. Dan saya lihat nyata di tempat kalian, jadi semakin solid dengan adanya. Padahal kita ini bukan posesif loh. Kadang saya punya teman sendiri, anak punya teman sendiri. Saya kadang pergi main sama teman-teman saya, anak pun saya pergi dengan teman-teman mereka. Saya nggak ngelarang. Jadi nggak ada ini. Ada yang teman anak, teman saya bareng-bareng gitu. Bebas kita. Kita berdua nggak ini sih, Ci. Jadi Bukan orang yang harus kemana-mana. Karena dia Gitu. tuh yang suami istri Iya. kemana-mana harus berdua. Kita nggak tipe gitu ya. Nggak. Andri, kadang maksudnya Andri pergi kerja pun saya Nggak tahu saya kemana. Iya. Gitu. Ya itu kuncinya kepercayaan ya. Iya. Iya. Kalau nggak keluarga, mau siapa lagi yang nopang kita? Ya. Ya, kalau Ana sendiri kehilangan Eden, bagaimana Ana, berapa lama kamu bisa move on? Lama itu mungkin 2 tahun, 3 tahun. Dan nggak ada itu 2014 sampai saya pindah rumah yang baru pun masih ada ini kunci apa? Ya bukan nggak menerima, harus menerima kan ketika itu mau nggak mau. Cuman masalahnya ikhlas yang saya bilang itu kan kadang Masih di tataran Iya. pikiran sadar, belum masuk. ucapan gampang gitu ya sih kalau kita bilang ya oke saya ikhlas, tapi hati itu kan enggak ini. Jadi saya punya teman banyak juga, ayo nak udah harus ikhlas, harus rela, udah Aiden tuh udah happy.
Tapi semakin banyak orang yang bicara gitu sama saya, mungkin beda ya kalau sama Andri. Kalau Andri kan dia lebih nalar. Iya. Kalau saya kan perasaan banget gitu kan sih. Makin banyak orang yang ini, saya makin jengkel gitu. Kamu tuh loh gampang banget bilang kayak gitu. Coba kamu ada di posisi aku gitu kan. Coba kamu ngerasain gitu apa yang aku rasain, kehilangan anak gitu. Terus sempat bukan marah ya apa, saya tuh kok Tuhan kok kamu kok gini ke aku gitu. Ya ada berontak juga sebetulnya. Itu yang normal. Kan saya belajar tentang konseling. Itu yang normal. Pasti ada rasa gak terima, kok aku, kok anakku. Kan kami baik-baik aja. Kan saya sudah memberi yang terbaik. Saya sudah rawat benar-benar baik. Pasti itu aja. Itu normal, manusiawi. Kemudian apa supportnya Andri, atau malah kalau disupport kayak tadi tuh kamu merasa gitu? Kalau dia lebih ke dia mengamati saya gitu sih ya. Cuman dia nggak mengekang kamu harus begini gitu. Ketika saya menolak, bukan ketika saya masih ya berperang gitu kan dengan ini, ya dia ngebiarin, dia melihat saya gimana gitu. Cuman mungkin kalau agak ya sempat waktu itu kan kita masih kan aktif berdoa gitu kan sih, ada sharing juga. Nah ketika itu ayo nih Bu Ana silakan sharing mengenai Edan gitu kan. Ya saya coba sharing, maksudnya ketika itu saya ya masih belum terima gitu loh sih ini. Ada keluar perkataan apa sih? Nggak ikhlas. Ya pokoknya sampai kapanpun saya tidak akan ikhlas gitu, saya bilang gitu kan. Karena saya ketika itu sih saya benar-benar stres dengan orang-orang yang ngasih tau udah nak ikhlasin, kamu tuh harus rela, udah mandang itu ke depan. Kamu tuh gampang banget sih ngomong kayak gini, nggak ngerasain loh kehilangan anak gitu kan. Cuman saya ketika itu sharing dengan lantang ya, saya berdiri gitu di depan mereka, saya bilang pokoknya saya nggak ikhlas. Sampai sekarang pun kalau saya ditanya ikhlas atau enggak, saya jawab saya nggak ikhlas gitu. Itu pulang ke rumah Austin ya yang sakit ya. Iya. Austin yang sakit. Jadi ketika mungkin itu caranya Tuhan menegur saya, mungkin ya. Pulang dari doa dari pertemuan di KBG itu, saya buka kamar, saya lihat itu Austin lagi meringkuk, lagi nangis dan keluar keringat sebiji-biji jagung, sakit perutnya. Terus ya akhirnya saya bawa dokter, dicek itu ternyata dia usus buntu. Setelah lewat beberapa proses itu seminggu itu ternyata dia kena usus buntu. Andri tuh ngingetin saya, makanya nak kalau ini jangan kamu ini harus berperang melawan perasaan kamu sendiri, jangan mikir ego kamu. Ya tapi terserah, dia tipenya kan seperti itu, silahkan gitu. Cuman ini saya ngingetin aja gitu kan, harus lihat ya harus belajar dari apa yang terjadi ini, kamu harus bisa bangkit gitu, nggak bisa kayak gini. Terus saya masih udah pokoknya penting fokus lurusin Austin sampai sembuh dulu gitu. Ya udah akhirnya Austin operasi selesai, sembuh, udah nih. Mungkin tamparan Tuhan ketika itu belum keras ya Ci. Terus ya udah semakin udah ya ngobrol, terus ada teman yang ini, ayo udah ikhlas kan? Enggak, pokoknya sampai kapanpun kamu tuh nggak ngerasain aku gitu kan. Kamu memang bisa kuat kehilangan anak kan, enggak, orang lain gampang sih. Sampai ada udah nak enggak ini deh jangan, tapi saya tetap nggak ikhlas gitu loh Ci. Sampai ketika itu pas habis ketemu itu giliran Andri yang sakit mau apa ya? Kencing darah ya. Jadi dia pipis, buang air kecil, itu darah Ci. Itu persis lagi ketika saya habis cerita itu, pokoknya saya enggak itu. Pulang ke rumah, terus Andri pulang kerja, dia ke WC, ke toilet, dia pipis, terus dia masuk ke kamar, terus dia ngomong sama saya, nah aku loh pipisnya kayak ada darah itu, kayak warna apa? Teh botol. Hah?
langsung itu saya langsung lemes gitu kan, Ci. Ini udah benar ditabok ini saya sama Tuhan gitu kan, dah nggak bisa gitu. Maksudnya kamu memang harus benar-benar ikhlas, kamu tuh harus Perhatian sama yang hidup. iya benar sih. Fokus Itu saya diingatkan di situ. Jadi kamu tuh ngapain berkecamuk dengan perasaan kamu yang ini masih nggak terima dengan apa yang sudah dijalankan, digariskan sama Tuhan, tapi kamu nggak memperhatikan, nggak Jadi nggak bisa fokus, ya. Jadi ini Alvin begitu, Andri begitu, lalu setelah itu ya udah oke. Sempat saya kabur juga dari rumah, Ci. Waktu itu saya kan karena nggak tahan gitu kan, ngeliat hari-hari begitu saya pergi, saya ke pantai sore-sore itu saya sendirian. Andri sampai bingung kan, nyari sampai nelfon ke mami di Bandung, ini anak pergi gitu kan. Saya ke pantai tempat Eden di Larung. Terus sempat saya pantangin juga, maksudnya kalau kamu nggak percaya bukan soal ini ya, ucapin lagi coba gitu, itu apa namanya, Ketidakikhlasan iya, itu. ucapin lagi kalau memang mau menguji ini, kasarnya menguji Tuhan gitu, ucapin lagi aja saya gitu. Terus dari situ Ya udah saya mikir 2 tahun setengah mungkin, Ci. Ya Cilinda juga kan ada ketemu karena beberapa kali gitu kan. Saya ingat Cilinda ngomongin gini, susah memang ya nak, untuk apa Cilinda bilang susah memang untuk merelakan gitu, biar Cilinda tuh memang biar waktu aja yang berproses gitu kan. soalnya ya nggak mungkin kita ngomongin ya sabar aja, sabar gimana, jengkel sih, makin sedih itu anak saya. ya. Setelah itu ya Andri tipenya gitu ya, silakan terusin gitu kan. Tapi 2 kali kejadian seperti itu saya jadi ya udah, memang ini berarti saya yang salah, saya ditegur Tuhan gitu kan, jadi saya harus bangkit. Maaf, padahal kan sebetulnya nggak kehilangan ya, nah dia malah lebih dekat sama kamu, mungkin dia sekarang ada di dalam hatimu. Kalau saya ya entah itu untuk menghibur diri, entah itu untuk apa, tapi justru sekarang nggak ada sekat jarak, tidak ada sekat waktu, selalu ada jadi satu. Jadi dia memang hidup di sini. Jadi sebetulnya kan nggak kehilangan siapa-siapa. Ya mungkin itu cuman teori, cuman saya ingat Romo Subagio ngomong orang meninggal itu cuman kayak pindah kamar. Jadi kamu tetap bersatu, yang bilang kamu pisah siapa gitu. Jadi itu yang selalu diajarkan Romo Subagio dulu kan, saya dari muda kan ikut dia soalnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang yang saya cerita doa di Renon itu kan sambil jalan doa itu, sekarang malah Romo Subagio ikut. Tiap kali saya mendoakan Koronka, pas gilirannya Koronka, misalnya saya bilang demi sengsara Yesus yang pedih gitu kan, gitu ya, demi luka-luka di tangan Yesus, belas kasihan, kami mohon belas kasihan gitu. Saya bayangkan darahnya Tuhan Yesus kan netes sama air itu, di sana ada orang-orang yang saya kasihi, kita berlutut gitu kena darah sama airnya Tuhan Yesus. Dan saya salah satunya Romo Subagio, selalu ikut. Walaupun saya bilang Romo Subagio sudah bahagia di surga, tapi kenapa kok dia selalu ikut kalau saya doa gitu. Terus saya tanya sama Bapak Rohani saya tanya, kenapa kok Pastor Subagio selalu ikut ya kalau saya berdoa? Saya bilang, oh dia mau memberi peneguhan pada kamu, dia sudah di surga tapi dia memberi peneguhan sama kamu. Oke, jadi sekarang sudah nggak tanya lagi kenapa kok selalu ikut gitu. Artinya dia memberi, dia bukan minta doa sama saya, karena saya yakin Romo Subagio pasti sudah di surga gitu. Dia bukan minta doa sama saya, tetapi dia menemani perjuangan saya. Jadi cara berpikirnya saya rubah setelah saya konsultasi itu.
kenapa ya Romo kok Pastor Subagio ini ikut? Saya sudah berusaha hilangkan. Oh, Pastor Subagio udah bahagia di surga, jadi nggak usah maksudnya nggak tetap ikut. Saya bingung. Jadi seperti itu. Jadi saya ingat ya, semoga sedikit aja itu menghibur Ana bahwa Eden malah lebih dekat lagi sama kamu sekarang, sama kalian lah. Iya. Utuh. Tergantung cara pikir kita juga sih gitu. Sudah solid. Semua hal yang positif ya akhirnya gitu. Bahkan ada pemikiran saya juga yang kadang saya juga kasih tahu ke anak, mungkin Eden ini terlalu sempurna untuk kita gitu. Jadi Tuhan berpikir orang-orang yang seperti Anda, seperti saya kok dikasih Eden ini terlalu sempurna. Itu juga kita bahas, kita lihat dari dia bayi lahir sampai dia nggak ada, satu hal pun yang merepotkan kita itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Yang namanya anak kecil sampai umur 1,5 tahun kan pasti ada yang aneh-aneh yang bikin kita marah, itu satu hal pun saya cari nggak penemu. Kan biasanya kalau bayi itu begadang, Iya. gitu kan Ci, terus yang rewel, nggak saya dapetin waktu Nggak, yang macam-macam dia nakal apa kita kasih tahu, dia jalan keluar kita panggil Eden masuk, langsung putar balik masuk. Itu hal-hal yang justru setelah dia nggak ada itu kita feedback, ini kok anak ini spesial gitu ini ya. Jadi satu hal pun nggak ada loh saya Jadi terharu. menemukan yang dia menyusahkan kita gitu ini sampai ya. setahun setengah itu apa ya kan, kalau saya habis mandiin dia gitu loh ya Ci, kan saya angkat dia ke atas meja gitu, situ ada colokan listrik Ci. Saya sempat bilang, Eden ini no ya. Besoknya ketika selesai dimandiin dia taruh di situ, saya berdiri dia langsung balik gini, nih no. Dan dia tahu gitu loh Ci. Terus buang sampah gitu, kalau dia habis minum susu atau apa, buang tisu gitu, buang ke tempat sampah. Mana anak seumur gitu ngerti gitu kan. Terus kalau tempat sampahnya penuh, dia nggak berani buang. Itu mungkin karena dia belajar pengalaman dia sendiri, dia buang Jatuh. Ketika dia lihat tempat sampah penuh, dia balik lagi ke saya dia kasihin ke saya gitu. Kan saya mikir ini anak kok ya itu spesial gitu. Jadi mungkin apa ya, Nggak seperti anak kecil ini. Benar-benar jadi malaikat pendoamu ya. Itu yang saya justru ya kita berpikiran bahwa dia dari bayi sampai 1,5 tahun udah jelas dia tuh nggak ada dosa gitu ya Ci, yang dia udah pasti udah bahagia di surga Pasti. Nah, kalau yang memotivasi kita berdua nih, kita nih masih di sini, masih di bumi, apa yang kita perbuat ini, kita harus berusaha gimana caranya supaya nanti itu kita bisa kumpul bareng Nah, lagi. tapi kan Eden memang sudah kumpul jadi pendoa kamu. Supaya kita tuh nanti bisa bareng Ya sama pasti dia yang bawa. Iya. Dia yang bawa kamu ke surga, makanya dia duluan dipanggil karena dia yang akan tuntun kalian ke surga. Jadi berbahagialah kamu. Sudah ada jaminan, dia bilang, Mami Papi nggak usah khawatir, ada saya guide-nya. ya, tapi itu juga tergantung Perbuatan kita juga sih semuanya. Jadi itu juga yang motivasi, gimana caranya gitu. Buat kita gimana caranya biar kita bisa ketemu nantinya. Tapi kan dia sudah jadi pendoa. Jadi kalau kalian mau gimana ya pasti diingetin sama dia, cing gitu. Soalnya kan dia yang nuntun kamu nanti masuk situ, masuk surga. Jadi ya Allah dengan misterinya Iya. kita nggak tahu. Untuk Cilinda ngundang podcastnya sekarang, coba kalau masih di kurun waktu 2,5 tahun itu Nggak bisa, sudah pasti nggak bisa, saya tahu. Itu berat. Dan saya yakin banyak juga yang nonton ini yang ngalami yang sama. Kan bukan kalian sendirian. Gitu. Dan itu memang apapun orang ngomong nggak bisa
nggak bisa. Dan bersyukur bahwa Ana sekarang sudah dalam tanda petik mengikhlaskan bahwa itu memang dia dipersiapkan untuk tetap bersatu kok. Enggak akan, ya itu yang Romo Subagio bilang, tetap bersatu, nggak ada yang memisahkan gitu. Dan selanjutnya masih punya rencana buat adiknya Eden. Posting aja ya. Sudah cecaka kok ya. Sudah umur 13 ya. Dari yang tadinya dia pengen sampai sekarang kalau ditanya udah Aduh. enggak kan? Si Austin ya. sekarang kalau ditanya enggak dah gitu. Tadinya dia mau punya adik lagi gitu. Sekarang enggak ah. Ya, terserah Tuhan ya. Ya. Kasih apa enggak ya. Oke, thank you Ana, thank you Andre untuk perbincangan. Seandainya kamu saya kasih kesempatan 1-2 kata kalimat untuk meneguhkan banyak orang muda di sana, entah satu memulai pernikahan dengan mulai kerja keras dan tidak punya apa-apa, itu jangan takut. Atau yang kedua, bagi siapapun yang mengalami peristiwa berat, mungkin tetap hidup harus jalan terus. Iya. Harus fokus pada yang masih ada. Iya, betul. Nah itu mungkin boleh pesan 1-2 kata. Saya dulu. Ya. Kalau menurut saya hidup itu nggak bisa kita, orang bisa bilang kita memplanning hidup, merencanakan hidup, boleh. Tapi yang terjadi itu bisa jadi di luar yang kita pikirkan. Semuanya, mau dalam hal jodoh, dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan, itu semuanya kadang-kadang di luar perencanaan kita gitu. Jadi yang penting doa, yang penting yang kita lakukan itu yang hal yang baik, itu aja ini. Dan saya percaya, karena saya saksinya, melihat bagaimana kamu bekerja dengan sangat tulus, sangat baik. Thank you. Semoga. Walaupun kamu jauh lebih muda dari saya, tetapi saya banyak belajar dari kamu, Andre. Sama-sama. Ketulusan kamu. Nah, sekarang Ana boleh nggak pesan kalau saat-saat berat tiba-tiba mendatangi kita atau musibah itu datang gitu. Kamu pesan sesuatu. Apa ya? Kadang-kadang gini, apa yang kita khawatirkan, yang kita terlalu takutkan berlebihan, itu bisa merubah mindset kita jadi buruk gitu sih ya. Jadi ya harus banyak berdoa sih. Pasrah ya, mungkin pasrah, tapi ya karena misalnya di kondisi pandemi aja, saya sempat ngalamin nggak ada kerjaan. Cuman semakin kita merasakan ketakutan, semakin kita merasa worry sama diri kita sendiri, aduh nanti kita nggak bisa ini, ya makin kita down gitu. Jadi biarkan mengalir aja seperti air. Terus kalau memang kita di posisi kehilangan, pelajaran yang saya dapat sih, jangan kita menentang Allah gitu. Apa yang sudah digariskan, makin kita menentang, makin kita syukur Allah menegur kita dulu gitu dengan tegurannya Dia. Jangan menentang kehendaknya gitu. Jadi fokus dengan Apa yang masih ada. ya. Thank Dan you. gimana caranya kita harus terus berbuat baik. Itu kalau saya sih terus terang, anak saya sudah di surga, sudah pasti bahagia. Gimana caranya saya harus berbuat baik sama keluarga, saudara, orang yang tinggal di
edukasi lanjutan supaya kita nanti memang kalau kita sudah tiba saatnya gitu, kita bisa ketemu lagi sama mereka di surga. Thank you banget. Walaupun wajahnya wajah baby, tetapi pemahamannya luar biasa. Jangan menentang Allah. Itu buat remah-remah saya juga. Thank you so much. Sampai ketemu lain kali kalau mau sharing-sharing tentang kehidupan buat anak-anak muda ya. Boleh. Oke. Thank you teman-teman. Shalom.